Jadi bulan April ini, ya, tema besar kita adalah berkaitan dengan kebangkitan, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setiap tahun di bulan kita merayakan Paskah, ya, kita mengambil tema tentang kebangkitan tubuh ini. Apa tujuannya? Ya, supaya ya jemaat bisa mempelajari dan melihat berbagai aspek, berbagai sisi tentang kebangkitan ini. Kali ini adalah pengharapan kita yang terbesar, ya, supaya dengan pemahaman yang lebih, nah, iman kita juga bisa semakin dikuatkan, dan kita bisa dengan penuh sukacita, penuh semangat mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Nah, topik untuk sore hari ini kita mau melihat bahwa tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang serupa dengan tubuh Tuhan Yesus setelah dia bangkit kembali. Ya. Kita tidak melihat persisnya seperti apa sifat dari tubuh itu atau ciri-cirinya, karena itu merupakan topik pada minggu depan. Ya, Evangelis Teddy akan berbicara ke kita, ya, ciri-cirinya itu seperti apa yang bisa kita gali dari tubuh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Yang mau saya tekankan untuk sore hari ini adalah bahwa tubuh yang akan kita peroleh ini bukan tubuh yang serupa dengan apapun yang ada di dunia ini, ada di surga. Tapi ini adalah tubuh yang serupa dengan tubuh Tuhan Yesus. Ya, dan disitulah terletak, ya, kemuliaan dari tubuh kita ini. Dan itu adalah tubuh yang seperti dengan tubuh Tuhan Yesus. Dan kita akan mendapatkan tubuh seperti itu. Hari ini Tuhan berikan kita nafas kehidupan. Jadi kita melihat ke depan dan merenungkan, mempelajari tubuh seperti apa yang akan kita peroleh. Tapi suatu hari nantinya, ketika Tuhan datang kembali, kita akan menemukan, ya, mengalami tubuh tersebut, dan itulah tubuh yang akan menyertai kita kekal selama-lamanya. Sesungguhnya dalam kitab suci itu ada 2 ayat, ya, yang dengan jelas sekali mengatakan bahwa kita akan mempunyai tubuh yang serupa dengan Tuhan Yesus. Satu ayat lagi itu ada di 1 Yohanes pasal 3 ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita ada anak-anak Allah, maka apa yang akan kita peroleh? Ya. Sekarang kita ini adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, kita masih tidak tahu dengan persis sekali bagaimana keadaan kita kelak nantinya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Nanti ketika Tuhan datang kembali, di saat itulah kita akan tahu Kristus itu dengan tubuh kebangkitannya, bagaimana keadaannya Dia. Dan kita nantinya akan mendapatkan tubuh seperti dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita hanya bisa belajar dan mencoba untuk melihat apa saja yang firman Tuhan katakan yang bisa kita ketahui. Tapi pengalaman kita belum ada. Tapi nantinya kita akan mengalaminya ketika Tuhan datang kembali. Nah, untuk sore ini kita akan lihat ayat yang kita bacakan tadi sebelum khotbah
dan lihat dengan lebih teliti apa yang dikatakan ya tentang tubuh Kristus ini. Tuhan Yesus akan datang dan Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengubah. Nah, kata mengubah ini artinya apa? Artinya melakukan ya perubahan. Sekarang kita punya satu tubuh. Kita ini sekarang bukan roh. Ya, kita ada roh dengan tubuh. Dan tubuh ini suatu hari nanti pada saat Kristus datang, tubuh kita yang satu ini akan diubah dengan tubuh yang baru. Akan diubah. Kita tetap akan mempunyai tubuh. Dalam banyak hal, dia sama. Tubuh itu adalah jasmani, dia punya wujud. Ya. Tapi ada hal yang berbeda dari tubuh kita ini. Makanya Alkitab menyebutnya sebagai tubuh rohania. Ya. Ada hal yang berbeda, tapi sifat dasarnya itu adalah sama, jasmani. Waktu itu, semua orang yang sudah meninggal, ya orang Kristen yang sudah meninggal dunia, dikatakan bahwa tubuh mereka itu diubahkan. Di dalam arti, ya, walaupun sesungguhnya tubuhnya sudah tidak ada, ya, tapi mereka akan diberikan satu tubuh yang tidak seperti tubuh sewaktu mereka masih hidup dahulu, tapi satu tubuh yang ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Jadi dikatakan tubuh ini akan diubah. Ya, kemudian katakan tubuh kita yang hina ini. Kenapa dikatakan tubuh kita sekarang ini adalah hina? Itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Tubuh kita ini dikatakan hina. Saya rasa pertama karena tubuh kita ini adalah anggota tubuh di mana kita berbuat dosa. Ya. Dosa ada yang hanya di dalam pikiran, tapi kebanyakan dosa itu melibatkan anggota tubuh kita. Bahkan dosa dalam perkataan jika melibatkan lidah dan mulut kita. Perbuatan-perbuatan itu melibatkan tangan kita, melibatkan kaki kita, melibatkan tubuh kita. Ya. Jadi dalam arti ini, tubuh kita itu dikatakan hina. Gitu. Karena dia itulah alat ya, yang penuh dengan dosa. Tapi ada juga sisi yang lain, tubuh kita ini dianggap hina, ya, rendah. Kenapa? Karena tubuh kita ini rusak. Tubuh kita itu semakin hari semakin merosot. Seiring dengan usia, sakit penyakit, tubuh kita mengalami kecacatan, cacat, kerusakan. Jadi itu sesuatu yang hina, dalam arti demikian. Jadi karena tubuh kita yang hina ini akan diubah, ya. Sesuatu tubuh yang baru yang nantinya tidak akan lagi jadi alat untuk berdosa, tubuh yang juga tidak akan lagi rusak, tidak akan ada lagi menjadi cacat, tidak akan lagi sakit. Tubuh seperti itu yang akan diberikan kepada kita. Jadi kita mengharap dan menyimpan pengharapan yang begitu bahagia ini, bahwa nantinya kita akan memiliki satu tubuh yang tidak akan lagi disebut sebagai tubuh yang hina. Tuhan Yesus akan mengubahkan tubuh kita yang sekarang ini. Jadi kita jangan selalu berpikir bahwa tubuh yang saya miliki ini, itulah tubuh saya. Itulah. Kita ada orang Kristen, dan kita mempunyai janji di dalam kitab suci. Bahwa di depan kita
Tuhan telah sediakan. Dia akan berbuat dan akan mengubah. Dan di depan kita akan diberikan satu tubuh yang rohani, yang tidak lagi hina. Tubuh yang betul-betul akan memberikan kita kesukaan yang besar. Ya, nah, apalagi yang dikatakan di sini? Tubuh yang baru ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, tubuh Tuhan Yesus setelah dia bangkit itu dikatakan tubuh yang mulia. Dan tubuh yang akan kita peroleh nantinya juga disebut sebagai tubuh yang mulia. Tuhan Yesus dalam kekekalan dahulu, in the past, dia tidak mempunyai tubuh. Dia adalah anak Allah, Allah sendiri, dalam roh. Tapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia mengambil lagi satu sifat yang baru, itu sifat insani. Dan sejak itulah Tuhan Yesus itu mempunyai dua natur atau dua sifat. Sifat ilahinya dan sifat insaninya atau sifat manusiawinya. Dan sifat insani inilah diwujudkan dengan tubuh. Sehingga di dalam muka bumi ini ketika Tuhan Yesus melayani, dia ada tubuh, dia ada seorang manusia. Setelah kebangkitannya, tubuh Tuhan Yesus disebut tubuh yang mulia. Dan dengan tubuh kebangkitan yang mulia itu, Tuhan Yesus dia naik ke surga. Dan sekarang dia dari surga dengan tubuh kebangkitan yang mulia ini. Dan nanti dia akan datang kembali dengan tubuh yang mulia ini. Dan kita orang Kristen dikatakan akan diberikan tubuh yang serupa dengan Tuhan Yesus, dengan tubuh yang mulia ini. Bapak Ibu bisa tidak menangkap arti penting dari hal ini. Tuhan Yesus, Tuhan kita ini, dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Dan sebagai manusia, dia mempunyai tubuh yang mulia. Dan kita, murid-muridnya, pengikutnya, kita diberikan tubuh yang sama dengan tubuh yang mulia ini. Kita diberikan tubuh yang sama dengan Tuhan Yesus dalam sifatnya sebagai insani, sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah ilahi insani. Kita diberikan tubuh yang sama dengan sifat dia dalam insani ini. Kita memang tidak akan berubah jadi ilahi. Ya, kita bukan Allah. Dan kita pun tidak akan menjadi Allah. Kita selamanya adalah manusia. Tapi kita akan mendapatkan satu bahagian yang serupa dengan Tuhan Yesus. Yaitu dalam sifat dia sebagai insani. Tubuhnya ini akan sama dengan tubuh kita. Atau tubuh kita yang akan diperoleh ini akan sama dengan tubuh Tuhan Yesus sebagai manusia ini. Nah, disitulah letaknya ya. Kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita akan diberikan tubuh yang mulia, tubuh yang serupa dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah bangkit ini. Tuhan Yesus, dia adalah kapten keselamatan kita. Itu istilahnya dalam kitab Ibrani. Tuhan Yesus itulah yang sulung, yang pertama bangkit dari kematian. Dan kita mengikutinya. Dia mendapatkan tubuh kebangkitan mulia, dan kita juga diberikan tubuh kebangkitan yang mulia. Nah, ini membuat kita melihat betapa sesungguhnya kedekatannya, kesamaan, keserupaan kita dengan Tuhan Yesus. Dia ada anak sulung, kita ada anak-anak Allah.
hanya dia tetap ada ilahi, dan kita tidak menjadi ilahi saja, tapi kita akan mendapatkan tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus dalam posisi dia sebagai insani. Mungkin Bapak Ibu harus dia merenungkan dia aspek ini, kesamaan dan keserupaan kita dengan Tuhan Yesus di dalam tubuh yang mulia ini. Hari ini kita mempunyai kitab suci. Ya, ada pada kita ada kitab suci. Hal-hal yang begitu indah, begitu ajaib, hal-hal surgawi. Ya. Kita dengan mata kita tak bisa kita lihat. Dengan akal budi kita yang dibatasi dengan hal-hal dunia ini, kita tak bisa sepenuhnya menghayati bagaimana kebesaran dan kemuliaan tersebut. Tapi dari kitab suci kita telah diberikan dan janji ini. Maka kita berusaha dalam iman menerima janji Tuhan ini, berusaha menghayatinya, sehingga dalam hati kita bisa menemukan betapa besarnya pengharapan ini. Dari situlah membuat hati kita bisa bersyukur, ya, hati kita bisa dikuatkan, kita mau dengan sangat setia ya ikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Di dalam tubuh yang mulia ini, Tuhan Yesus nanti akan datang kembali ke dunia ini. Dan kita tahu dia akan memerintah di dalam kerajaan milenium, ya, kerajaan 1000 tahun. Dan kita orang-orang Kristen mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia ini, dan dalam tubuh yang demikianlah kita akan hidup di dalam kerajaan milenium ini. Nah, ini satu lagi janji Tuhan yang sesungguhnya adalah begitu ajaib. Ya. Akan datang waktunya di dalam kerajaan milenium dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, Tuhan Yesus akan memerintah. Dan kita juga akan ada di dalam kerajaan milenium ini. Hidup 1000 tahun dengan tubuh kebangkitan itu. Dengan tubuh kita yang sudah diubah ini. Dengan tubuh kita yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kita membaca Adam hidup sampai 900 lebih kan. Metusalah yang hidupnya paling panjang. Orang liberal tak bisa percaya bagaimana bisa para leluhur mereka bisa hidup hampir 1000 tahun. Dan mereka bilang itu pasti salah. Itu bukan 1000 tahun, tapi 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. Nah, kalau 1000 tahun dibagi 12 kan jadi 900 tahun kurang lebih. 90 tahun. Nah, dia bilang itu baru masuk akal. Tapi tahu tidak di mana celah kesalahan teori itu? Tahu? Saya kasih tahu kamu gimana caranya. Kamu cek saja umur waktu mereka mempunyai anak. Kalau itu adalah bukan tahun, ada bulan, ada hanya 5 tahun saja. 5 tahun bisa punya anak, bisa melahirkan anak. Nah, itu titik lemahnya itu. Tapi liberal tak bisa percaya. Ketika hati ini tak bisa percaya pada kitab suci, tinggi hati, mereka lupa melihat data, melihat umur berapa orang ini punya memperanakkan. Umur itu kalau di umur tahun disebut itu adalah bulan, dia menjadi terlalu kecil untuk melahirkan anak. Nah, itu tak mungkin.
Jadi kita membaca kitab suci mereka yang di awal-awal sejarah dunia ini, hidupnya hampir 1000 tahun, itu sesungguhnya akan diulang kembali. Di dalam kerajaan milenium, kita akan hidup 1000 tahun. Sesungguhnya tidak hanya 1000 tahun. Karena setelah milenium, akan ada langit dan bumi yang baru. Dan dengan tubuh kebangkitan ini, tubuh yang serupa dengan tubuh Tuhan Yesus ini, kita akan masuk di dalam langit dan bumi yang baru, dan itu tidak akan lagi berakhir. Dia tidak hanya 1000 tahun. Itu adalah dunia yang abadi. Jadi, ketika kita dalam hidup ini, kita bisa mendengar tentang Tuhan Yesus, dan kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Selamat itu tidak hanya bahwa kita akan terlepas dari penghukuman, bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Tapi selamat itu juga berarti kita akan diberikan tubuh kebangkitan ini. Dalam tubuh yang mulia ini, kita akan hidup selama-lamanya. Adam, Hawa, ketika mereka di Taman Eden, mereka pasti berpikir mereka hidup selama-lamanya. Karena tidak ada kematian. Sampai mereka memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Dan mereka temukan ada kematian, ada akhir hidup ini. Dan semua manusia yang lahir setelah mereka ada akhir, ada kematian. Tapi kita di dalam Tuhan Yesus, dari kematian itulah kita akan bangkit itu hidup. Ya. Dari kematian inilah kita akan hidup kembali. Dan hidup kembali tanpa akhir, hidup selama-lamanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup itu sudah dimulai. Ya. Roh kita ini sudah akan hidup terus. Karena kita tak akan pernah lagi ke tempat hukuman. Sekarang roh kita ini hidup di dalam diri kita. Roh kita inilah yang mengendalikan otak kita, mengendalikan bagaimana kita berpikir, mengendalikan karakter, mengendalikan sifat kita. Itu roh kita. Kitanya ini adalah roh kita, brain kita, otak kita hanyalah alat saja yang tak hidup. Tidak hanyalah seperti saluran air, ya. Air itu mengalir kemana? Otak kita itu hanya berfungsi, berperan untuk menyalurkan semua informasi. Tapi yang menggerakkan otak kita itu adalah roh kita. Dan roh kita ini yang sadar ini hidup terus. Sekarang hidup dalam tubuh dunia ini, nanti hidup, lanjut terus hidup di dalam surga dengan roh kita, dan akhirnya kita lanjut lagi hidup dengan tubuh dibangkitkan, baik di kerajaan 1000 tahun maupun di dalam langit dan bumi yang baru. Kita tak pernah mati lagi, kita hidup. Ya, hanya hidup dalam bentuk apa? Dalam tubuh, di luar tubuh, dan nantinya dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang dibangkitkan. Nah, ini adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita dan kitab suci. Dan inilah yang kita percayai. Dan inilah yang menjadi pengharap kita. Pengharapan yang pada waktunya akan menjadi kenyataan. Jadi walaupun kita sekarang berharap dengan iman, pengharapan ini harusnya mendatangkan kita sukacita dan juga kekuatan. Betapa baiknya, ya, betapa besarnya berkat Tuhan untuk kita yang telah percaya kepadanya. Nah, keluargaan kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
yang akan mengubah tubuh kita hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Hal ini pasti akan terjadi. Kenapa? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan sesuatu kepada dirinya. Hal yang sedemikian besar, ya bagi kita itu sedemikian ajaib, tapi hal ini akan terjadi pada waktunya. Menurut kuasa dari Tuhan, Allah yang mampu menciptakan sesuatu, Allah yang mampu menghidupkan kembali Tuhan Yesus. Kuasa yang sama itulah yang menaklukkan sesuatu, itulah kuasa yang akan mengubah kita semua dan memberikan dan menepati semua janji yang diberikan dalam kitab suci ini pada waktunya. Nah, jadi dengan iman kita berharap ke depan. Dengan iman ini kita yakin tubuh kebangkitan yang serupa dengan Tuhan Yesus inilah yang akan kita peroleh. Dari dalam tubuh yang demikian kita akan hidup kekal selama-lamanya. Dengan demikian, bagaimana kita harus bersikap? Pertama, bagaimana caranya kita menunjukkan rasa syukur atas janji tubuh kebangkitan seperti ini? Bahwa kita akan diberikan tubuh serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita ini harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Tadi pagi kita berbicara tentang kebangkitan rohani. Hal yang akan mendatangkan ya kita segala berkat rohani. Tapi sesungguhnya hidup mendekat pada Tuhan, hidup dengan kudus, itu adalah salah satu cara yang harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur. Ya, oleh Paulus di Roma pasal 12 mengatakan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Menyadari bahwa kita akan diberikan tubuh yang sedemikian mulia, maka pada saat kita sekarang masih ada di dunia ini, kita itu sudah harus menunjukkan rasa syukur dengan cara seluruh hidup kita ini adalah untuk Tuhan itu. Ya. Bagi kita sebagai jemaat Tuhan, dengan pekerjaan kita, tanggung jawab kita sehari-hari, tetap juga kita harus hidup bagi Tuhan Yesus. Dalam hal apapun kita kerjakan, kita hidup bagi Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang di dalam pelayanan, harusnya lebih lagi kita menunjukkan bahwa hidup saya ini adalah bagi Tuhan Yesus. Seluruh waktu kita yang ada, ya, di samping kita mengurus rumah tangga dan keluarga kita, itu harus kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Hati dan pikiran kita tuh selalu memikirkan pekerjaan Tuhan. Waktu kita sudah dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab kita bagi keluarga itu harus kita penuhi. Tapi di luar itu kita harus sepenuhnya, ya, betul-betul bekerja untuk Tuhan Yesus. Itu cara kita benar menunjukkan rasa syukur kita untuk pengharapan yang demikian besar. Nanti ya Bapak Ibu, ketika kita sudah ada di sebelah sana, terutama setelah kita mendapatkan tubuh kebangkitan itu, hati kita itu akan begitu bahagia, akan begitu bersuka cita. Karena kita tahu kita punya tubuh yang baik ini. Dan tubuh ini tidak akan pernah berlalu lagi. Itu akan jadi milik kita selama-lamanya gitu. Hati kita itu akan begitu bersyukur. Dan kita tak bisa berhenti-hentinya bersyukur kepada Tuhan.
Nah, waktu itulah kita akan menyesali diri. Kenapa waktu saya masih di dunia dahulu, ya, kita tidak benar-benar bersyukur bahwa kita akan mendapatkan tubuh yang seperti kita alami di dalam kerajaan 1000 tahun dan di surga nanti. Kita akan menyesal. Kenapa dulunya saya begitu tak beriman, begitu tak bisa mensyukuri gitu loh. Dan saya masih tak mau mempersembahkan hidup saya itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah, jadi kita ada orang yang hidup dengan iman, dengan memandang ke depan, kita memperbaiki sikap kita sekarang, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan. Kita harus bersyukur kepadanya, ya, dengan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kemudian hal kedua yang harus kita pikirkan adalah, kalau nantinya ada tubuh kebangkitan sedemikian baik, bukankah kita harus betul-betul berjuang, ya, supaya orang tua kita, saudara kita, teman kita, mereka kita kenal, supaya mereka juga bisa mempunyai bahagian dalam tubuh ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan tubuh kebangkitan ini. Kita harus memikirkan ini. Ada suatu hal yang sedemikian baik, tapi mereka kita kasihi tidak mendapatkannya, karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Hal yang begitu baik, kita harus doakan, kita harus perjuangkan, supaya mereka juga bisa mengetahui, dan mereka juga bisa memperolehnya. Tubuh kebangkitan, tubuh yang serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, sore hari ini yang mau saya tekankan adalah, tubuh itu, tubuh kebangkitan kita ini adalah tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah ilahi dan insani. Dan tubuh kebangkitan dari ilahi ini, itulah akan kita miliki. Kita harus bersyukur. Kita harus mengubah sifat kita, mengubah tingkah kita, dan mengubah juga pekerjaan kita. Ya, minggu depan kita kembali, dan kita lebih lihat lagi persisnya bagaimana ciri-ciri daripada tubuh yang dibangkitkan ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh kebangkitan yang serupa dengan tubuh Tuhan sendiri yang akan Tuhan berikan pada kami. Bantulah kami untuk selalu mengingat ajaran Tuhan ini, dan kami akan mempersembahkan diri sebagai persembahan hidup bagi pekerjaan-Mu. Dan kami akan pergi dan membantu banyak orang untuk bertobat, sehingga mereka juga bisa mendapatkan tubuh kebangkitan ini. Terutama ya Bapak, orang-orang dan rumah tangga kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.